eh, kita bakal announce juga kan sekarang nih kita akan bukber di restorannya Bang Bots itu di King Tuna Manado di mana tuh namanya? Kota Wisata Cibubur. Cibubur. Ya, nanti alamatnya taruh sini ya, Vin ya, alamatnya. Jadi Terlalu teman-teman bikin susah. bisa join dulu di grup buat inilah konfirmasi atau paling nggak ngasih tau, gue mau datang dong biar disiapkan kan makanannya. Kita bakal, Bang Bos juga udah bilang bakal stylein TV lah buat kita. Mungkin juga bisa juga tag buat episode seru-seruan kan di sana. Kita Hmm. in frame rame-rame. Ciao tifosi pinball dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di episode pinball episode Ramadan. Jadi kita berusaha untuk terus berdiskusi atau tayang ya karena kemarin sempat agak lama banyak yang protes juga. Mohon maaf lagi gue bilang. Dan di episode spesial ini karena Inter sangat berjaya ya di UCL maupun di Serie A. Jadi kali ini kita kedatangan dua orang Interisi. Jadi gue langsung perkenalkan teman-teman gue di sini. Dari Inter ada Bang Berry atau Bung Berry ini lebih tepatnya. Ya. Halo, Yes. selamat malam. Sorry kalau agak Baru berisik ya. mendarat nih, baru mendarat Bang nih. Melenji. Ngeri. Menyempatkan diri karena gatal dia juga pengen pengen memuja-muja Bastoni ya yang bermain sangat bagus. Tapi kepada gue udah janji malu bang. Thank you, thank you, thank you, Bung Berry. Sama satu lagi ada Bung Wancoy alias Waduh, Wanda ali- alias Firsa Besari nih. waduh, Weh, ini ada gimana Bung? besar-besar. Ini udah sangat malang melintang di dunia Serie A ya, Wanda Safii. Halo, halo, Mas Bara. Thank you udah join. Sama satu lagi dari Juventini ada Bang Busan. Ya, halo halo semua. Sampai ketemu lagi. Oke, sambil nunggu Rangga ya yang ketiduran tadi udah dibangunin lewat jalur belakang sama Reza. Dia akan join setelah cuci muka dan mungkin dia ngejar sholat Isya dulu bentar. Oke, ini karena kemarin match UCL dulu, Inter berhasil mengalahkan Feyenoord 2-0 di mana itu gue bangun ya. Jadi intermezzo gue bangun nyetel TV belum nyampe 2 menit Inter ngegolin. Terus gue bilang di grup kan anjir hoki banget Inter gue nonton ngegolin. Terus kata anak-anak di grup Pinball bilang anjir tuh shoot on goal nol tuh bang sebelum lu bangun kata dia. Ah gue jadi bikin Inter ngegolin nih. Mungkin dari Wanda dulu nih sebelum gue oper ke Berry. Kalau dari point of view lu nih melihat match kemarin gimana Wan? Ya, sebelumnya gue makasih dulu ke Mas Bara udah jadi penentu golnya Inter ya kemarin. Karena benar-benar kata lo Inter itu sebelum gol emang nggak ada shot on target ya. Ada shot on target cuman sekali syuting dari Thuram apa Lautaro itu juga ngelambung. Terus ya akhirnya emang menang 2-0. Kalau dilihat dari sebelum gol ya, sebelum gol Inter itu, gue sih mikirnya kayaknya imbang deh. Karena emang Inter ditekan itu gitu sama sama Feyenoord. Tapi setelah gol dan lanjut ke babak kedua, justru Inter bisa ngebalikin keadaan, bisa tambah gol lagi lewat Lautaro dan ya sayangnya penalti nggak gol ya. Tapi seenggaknya sepanjang 90 menit akhirnya ya dari secara total ya sama babak kedua gue lihat ya Inter layak menang memang. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga kalau Feyenoord mainnya bagus banget di kemarin ya. Dan ya beruntung Inter punya dua kiper yang sama bagusnya. Karena si Jose Martinez sebelum pertandingan ini lawan Napoli juga kan mainnya oke ya. Bikin save termasuk ketika apa sebelum Philip Billing golin itu juga dia kan bikin save walaupun reboundnya ya balik lagi ke Billing gitu. Tapi ya overall Jose Martinez main di bawah Mistar bisa seenggaknya bisa menjadi deputi yang cukup solid lah untuk Jan Sommer. Gue lihat begitu kemarin. Oke, sementara kan Inter sebenarnya cederanya lumayan Ya, banyak ya. Bung Berry nih, gue oper ke lu nih sekarang. Kalau dari lu, faktor apa sih sebenarnya yang bisa bikin Inter masih survive bahkan ngegolinnya
dua dengan badai cedera. Walaupun sebenarnya Feyenoord juga banyak juga yang cedera kan? Gimana menurut lu? Ya, kembali lagi mental sih, mental juara Inter sih. Kalau buat gue lihat ya. Ya, ibaratnya pemainnya nggak pernah lengkap, banyak yang jatuh bangun cedera, tapi di saat mentalnya keluar ya, they will fight in the end. Dan ya, sekalipun tadi seperti kata Bang Wanda, di babak pertama tuh Feyenoord megang bolanya lebih banyak. Baru babak kedua Inter balik untuk mengambil permainan. Tapi yang patut disyukuri sih, yang penting Inter bisa menang. Dan gue nggak tahu, semoga nggak ada yang cedera. Sama Sommer, sorry si Joseph Martinez, kayaknya udah bisa sih pelan gantiin Sommer. Itu aja. Sommer tuh sampai kapan sih cederanya dia? Dia katanya tuh udah cepet sih sembuhnya. Jadi di leg kedua katanya udah bisa main dia. Iya. Sebenarnya Kalau kemarin faktor juga kalau nggak salah udah hmm, bisa latihan juga ya sebelum sebelum match lawan Feyenoord juga udah latihan tapi ya mungkin agak beresiko ya langsung nurunin Sommer kemarin. Iya betul betul. Di satu sisi juga si Joseph Martinez kan lagi bagus banget tuh. Kayaknya sayang banget sih kalau ya, langsung diganti gitu. Trennya lagi positif dia. selain cedera di Feyenoord juga banyak. Faktor pelatih ganti ke Van Persie itu ngaruh nggak sih menurut kalian? Ya 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 cukup berpengaruh karena waktu lawan Milan juga kan itu yang ngelatih Feyenoord si eh caretakernya ya gue lupa namanya siapa tuh. Bekas bekas pemain Feyenoord juga tuh, gue juga Ya, lupa bekas namanya. pemainnya juga dan itu kan emang ya mainnya bagus banget walaupun di menit pertama langsung kebobolan tapi mereka nggak panik gitu mainnya terus tiba-tiba dengan Van Persie masuk pengalaman dia sebelumnya di Heerenveen juga nggak bagus-bagus banget ya eh, beresiko juga Feyenoord lebih ke timingnya aja kayaknya soal pergantian ke Van Persie ini. Oke, paling nggak gue sedikit menjustifikasi kalau ya Milannya nggak goblok-goblok amat ya. Ada faktor pelatih juga yang kayak bodoh. Oke oke, thank you Internya kita bahas tadi udah lawan Feyenoord. Sekarang kita geser sedikit ke wakil Italia mendapatkan hasil positif juga di UEL, Roma yang bisa menang 2-1 dan juga Lazio. Mungkin gue minta pendapat Bang Bustan nih. Kemarin nonton kan Roma sama Lazio nih. Walaupun dua-duanya menangnya dengan penuh perjuangan menit-menit akhir dan ada kartu juga. Gimana Bang Bustan nih kalau lu melihat dua Spartan ini yang bisa terus ngegendong Italia di Eropa nih? Ya, jadi dua tim kota Roma ya yang menggendong Italia di Europa League. Itu sisa dua tim ini yang tersisa dan pertandingan kemarin itu tuh dua pertandingan yang cukup seru juga. Itu karena golnya di menit-menit akhir banget ya. Roma sendiri malah sempat ketinggalan gol duluan dari Athletic Bilbao, kemudian berhasil menyamakan dan ini kayaknya jadi senjata rahasianya ini ya Ranieri itu karena di babak kedua dia masukin El Sharawi dan Makar di babak kedua sama kayak pertandingan sebelumnya lawan Como juga gitu untuk ngejar gol dan hasilnya di menit-menit terakhir bahkan menit 90 plus 3 ya. Itu setelah pemainnya Bilbao ada yang kartu merah juga Kartu di merah. menit Iya. 85 itu. La- Dan perjudiannya Ranieri berhasil Roma bisa nggolin di menit 90 plus 3 ya dan itu benar-benar apa ya screamer banget itu. Eh, pemainnya pemain-pemain dan stafnya Roma kan sangat 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 bahagia dengan gol itu karena memang Main di kandang juga sepanjang soalnya. pertandingan ya karena memang main di kandang. Dan yang nggak kalah serunya juga pertandingannya Lazio. Lazio juga bahkan Lazio dari eh, awal babak kedua kalau nggak salah ya. Awal babak kedua pemainnya itu si Rovella udah kena kartu merah dan itu eh, agak menghambat permainannya Lazio ya yang sebetulnya di babak pertama udah agak menguasai gitu, tapi di babak kedua udah mulai menurun. Setelah adanya kartu merah Rovella dan di Terakhir babak Gigot ya. terakhir-terakhir malah ya ada kartu merah lagi dari pemain Lazio yang lain. Jadi Lazio ini mengakhiri pertandingan dengan 9 pemain, tapi dengan 9 pemain dia malah bisa mencuri kemenangan.
di kandangnya Victoria Plzen ini juga jadi suatu momentum yang bagus untuk Lazio ya, dan jadi moral booster yang bagus untuk dia di Liga juga nantinya. Itu sih. Romagnoli ngegolin ya. Iya, Romagnoli golin dan Isaacson juga di menit terakhir golnya benar-benar bagus ya, flashingnya mantap juga. Ya, gue berharap sih Roma sama Lazio ini keletihan ya atau kecapean di habis mati-matian sampai menit terakhir. Jadi di liganya agak kesandung besok nih. Nah, Ya, sekarang kita jadi geser Juve ke bisa 4 besar ya, aman ya. aman. Juve aman. Saingan Milan bawah-bawahnya gue tadi lihat klasemen. Wah, kayak susah berharap karena besok ada big match juga. Juve bakal ketemu Atalanta kan. Iya. Gitu. Nah, oke kita geser ke Serie A di mana Inter sebagai pemuncak klasemen ini hanya dalam tanda kutip melawan Monza. Kalau dari Bung Wanda nih, bagaimana melihat preview match besok di Serie A? Review Inter ya harusnya menang ya. Emang dan idealnya memang menang lawan Monza yang musim ini gua nggak tahu kenapa gara-gara Paladino doang cabut langsung hancur lebur sampai Nesta bolak-balik ke Monza tapi juga nggak bisa ngangkat performa Monza gitu. Cuman ya Inter juga nggak boleh jumawa ya. Soalnya mereka cederaan dan ini kan sesuatu yang sebenarnya cukup jarang terjadi di Inter. Cedera pemainnya bisa eh, cukup banyak dan ya akhirnya Inzaghi nggak punya pilihan lain gitu selain mainin pemain yang itu aja gitu loh. Karena sebelumnya sebelumnya dari musim lalu bahkan Inzaghi itu kan cukup sering rotasi termasuk juga di Liga Champions musim ini. Eh, Hmm. gue sempat heran kenapa Inzaghi di CL maininnya itu kalau nggak duet Lautaro Taremi atau Thuram Taremi atau Arnautovic gitu. Dan ternyata itu emang bagian dari rotasi, tapi sekarang emang udah nggak bisa karena masalah cedera itu gitu. Cuman untuk lawan Monza ya nggak ada alasan ya untuk Inter ngebuang peluang karena ya kemarin lawan Napoli udah cukup oke walaupun kebobolan di menit terakhir, tapi ya itu hasil yang adil menurut gua lawan Napoli dan lawan Monza main di kandang kalau nggak salah di San Siro itu ya harusnya menang bahkan bisa lebih dari 2 atau 3 gol. Cuman eh, yang jadi pertanyaan gua di setiap Giornata Serie A adalah apakah Lautaro Martinez bisa golin atau enggak? Karena musim ini Lautaro entah kenapa jadi eh, kayak kehilangan tajinya gitu atau emang dia sama Thuram itu ada apa ya perbedaan porsi di lapangan atau gimana gue juga nggak paham. Kan kalau dibilang menang ya idealnya menang menang dengan minimal 2-0 itu udah oke lah ya Prediksi skor lu jadi 2-0. minimalnya. Minimal 2-0. Minimal Oke, oke. 2-0. Nah, Ber, ini kan tadi Wanda sempat nyinggung Turam sama Lautaro ya. Apakah ini ada Hmm. faktor mereka harus berbagi panggung atau misalnya panggungnya itu tidak cukup besar untuk mereka berdua? Kalau ngelihat lu gimana sih sebagai Interisti tentang kayak atau lu misalnya siapapun yang ngegolin pokoknya Inter menang atau lu lebih ke pro pemain siapa atau lu berharap Lautaro kembali seperti 2 musim sebelumnya atau gimana? Kalau gue pribadi sih siapa aja yang bisa gol dari Inter menang sih. Oke, buat gue pribadi ya. Kalau gue lebih mencintai klub sih sebenarnya daripada pemain. Terus kalau misalnya gue ngelihat performanya si Thuram, mungkin karena faktor cedera juga ya. Jadi jadi sempat beberapa pekan itu kan si Thuram cedera dan mereka nggak main bareng. Terus yang kedua ditambah rotasi seperti kata Bang Wanda di Liga Champions. Jadi diganti-ganti mulu tuh tandem-tandemnya Lautaro atau Thuram kan. Tapi ya semoga konsistensi Lautaro bisa balik lagi ya. Ya oke lah di Champions sekarang kan dia udah jadi pencetak gol terbanyak ya kalau gue nggak salah untuk main Inter 18 ngalahin di Miasa apa kalau gue salah koreksi ya Hmm. Giuseppe Miasa apa Altobini gitu gue lupa tapi pokoknya dia pencetak gol terbanyak Inter Champions sekarang. Terus untuk lawan Monza pertandingan sebelumnya itu di kandang Monza seri gue masih ingat banget tuh golnya si Mota menit 81
Terus 80 sekian itu dibalas sama Denzel Dumfries. Ya harusnya sih menang ya, harusnya menang sih. Kalau nggak ada aneh-anehnya gitu loh. Karena terkadang Inter itu apa ya, kadang udah unggul duluan, terus tiba-tiba hilang konsentrasi, 15 menit terakhir itu masih masih selalu jadi ancaman sih. Ya kalau prediksi gue 2-0 juga udah cukup. 2-0 buat Inter juga ya. Oke, kalau gue mungkin coba lihat point of view lainnya, maksudnya ya sebuah tim memang dia di dalam kondisi yang sempurna akan bisa terus menang dengan pemain yang lengkap. Ini kan kalau gue ngeliat nih Inter dengan pemain yang banyak cedera, terus juga jadwalnya juga padat. Milan kan sudah melepas udah ditendang dari UCL kan, jadi kan dia agak agak sedikit berkurang jumlah matchnya, dan ini kan sangat berpengaruh juga di setiap tim kondisinya. Gue sih tebak-tebakan belaga gila nih, Inter ada fatigue-nya besok ketika lawan Monza. Mungkin nextnya dia akan bangkit kembali, tapi kan ya sebuah tim dalam tidak kondisi yang tidak sempurna bisa kesandung sih. Kalau gue lebih di seri 0-0 kalau gue. Kalau Bang Busan ada prediksi skornya berapa? Ini main lagi kan Liga Champion ya, pekan depan ya. Iya, nextnya langsung ya. Jadi kemungkinan ada rotasi juga ya. Tapi ini Kan sih udah nggak ada pemainnya. Pemain udah tinggal itu doang. ada Fratesi juga kan. Nah, Fratesi. Hakan udah balik kan? Hakan udah balik ya. Akan main udah. udah. Ya, Udah kemarin sempat main dia, main 20 menitan kalau nggak salah. ya, ya, Lawan ya. Feyenoord. Tapi ini sih, walaupun rotasi dikit, tapi masih lawannya juga Monza. Jadi kayaknya masih inilah, masih megang Inter 2-0 ini. Oke, 2-0 juga. Sekarang gue bahas yang Milannya dulu ya. Ini Rangga jadi belum join juga ya? Belum sih dia, belum. Oke, Milan akan bertandang ke Lecce dengan kondisi yang sangat buruk. Gue lebih mau meng-highlight ke sisi manajemennya, karena sebuah tim yang sedang kondisi kayak gini, tapi manajemennya juga saling tidak bersependapat nih. Jadi kan Furlani maunya bawa Dirtek itu siapa gue lupa namanya, dan pelatih jagoannya dia kan Sari, terus sementara Ibra maunya Dirtek itu Iglitare dan pelatihnya De Zerbi. Ini kan hal-hal tolol yang dimana mereka tidak tidak kompak untuk ada di backing atau mepasang badan dulu di depan Konsesau lah, kondisi lagi kayak gini. Apapun hasilnya nanti kan ya di akhir musim gitu, nggak usah didesas-desusin sekarang. Karena menurut gue ini bukan bukan faktor pelatih sih, ini udah faktor komplikasi yang membuat Milan terpuruk seperti ini sih. Jadi itu hal yang tidak bijak. Cuma gue juga dapat kabar lawan Lecce ini Conceição akan memainkan line up yang benar-benar hampir 80% itu tidak seperti yang sebelumnya. Jadi Maignan bakal dicadangin, lalu kemudian Tammy Abraham di depan, Pulisic jadi AMF, dan Bondo kalau udah fit akan dicoba di DMF bersama Render. Alex Jimenez di depan kanan, terus kirinya dia akan coba si siapa yang dari Fiorentina kemarin? Sotil. Sotil ya, dia akan coba Sotil di besok nih. Jadi emang banyak legend-legend Milan juga berpendapat ya lu sebagai pelatih di kondisi kayak gini harus coba hal baru kan, seperti dibandingin dulu misalnya si Zaccaroni main jadi 3 back kayak gitu kan. Jadi Conceição gue lihat akan mengambil langkah itu besok ketika melawan Lecce. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa positif, kurva shoot bisa sedikit tenang, walaupun kemarin udah protes di Casa Milan, terus di stadion juga mereka tidak hadir kan. Ini udah titik terbawahnya Milan dalam 5 musim terakhir sih kalau gue bilang. Jadi ya gue sebagai Milanisti cuma bisa mendukung sih. Gue tidak bisa memerintahkan atau beropini yang keras kepada tim, karena mereka lebih tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi ya tadi manajemen yang tidak tidak satu suara, itu yang gue sayangkan sih. Gitu. Kalau prediksi gue mungkin Milan akan menang tipis 1-2 sih. Kalau dari kalian prediksi skor nih berapa ya? Gua 1-0 Milan menang. Bang Busan atau Berry? Main di kandang, main di kandang Lecce. Di Menang kandang itu. gue pasin deh. Iya, di kandang Lecce betul. Apa Lecce lu menang udah atau kagak? menang siapa? Menang Lecce.
Boleh. Biar kalau bener lu dipajang di reels kan gue tahu lu. Diambil videonya deh. Pokoknya gue nggak apa anti Milan garis keras gue. Bagusan. Aduh, kandang Lece, Lece ya. Milan juga kayaknya mentalnya agak kurang stabil juga ya. Banyak kalah-kalah dan banyak konflik internal. Ah, mana ya? Satu sama lah kayaknya nih Satu seri sama ya. itu. Iya. Oke, habis Milan tadi lawan Lecce. Karena Rangga udah join langsung tebak skor dulu nih. Lecce Milan, lu berapa skornya? Oh gitu. Kok langsung ditembak? Iya. Karena Rate, tinggal lu rate doang yang belum. main main di Leke ya. Iya, 5-1. bangsat. Wah, Di mana? satu Lu deh nanya itu orang berarti. lu nanya orang baru bangun tidur gimana dah? 5-1. Ramadhani hat trick sama Kristovic Oke, tendangan jarak jauh 2. kita kunci jawabannya ya. Karena dia masih ngumpulin nyawa dulu, gue geser ke Juve dulu deh yang lawan big match nih melawan Atalanta di perebutan masih berpeluang juga dua-duanya kan di Scudetto nih. Bang Busan, silakan membahas next match ini nih. Iya. Iya, Juve lawan Atalanta ya. Ini pertempuran peringkat 3 lawan peringkat 4 untuk memperebutkan zona Eropa ya. Jadi Juve sekarang ketinggalan 3 poin gitu dari Atalanta dan kalau menang di pertandingan ini akan menyamai poin Atalanta. Em, Kalau Juve sendiri kan sebetulnya kemarin beberapa minggu ini ya 2 minggu ini menjalani pekan-pekan yang berat sebetulnya ya dengan 2 kali tersingkir dari 2 turnamen dari klub-klub yang semestinya di atas kertas di bawah itu di bawahnya Juve gitu tapi kemudian bisa kalah dan ini seharusnya jadi pukulan juga ya buat pemain-pemain gitu sampai kemarin sempat retiro juga sebelum lawan Verona kemarin. Di Magelang juga. Ya retreat dia. Jauhan Mas. Jauhan Oh, Magelang. jangan sampai itu silencio stampa. Silencio Stampa sih enggak ya tapi kemarin retiro aja. Tapi retironya di hotel itu G Hotel. Dan kemarin dengan dari retiro itu akhirnya bisa menang menang lagi gitu 5 pertandingan berturut-turut lawan Verona. Jadi ini juga jadi modal yang bagus, moral boost yang bagus untuk Juve sebelum melawan Atalanta. Dan ini pertandingan akan dilaksanakan di Allianz Stadium lagi ya. Dan melawan Atalanta, sebenarnya di pertandingan pertama Juve lumayan bisa ini ya. Secara mengejutkan itu di pertandingan pertama malah sebetulnya sedikit lebih unggul dari Atalanta gitu. Tapi kemudian pertahanannya bolong jadi eh, akhirnya bisa disamakan oleh Atalanta waktu itu satu sama dan pertandingan besok harusnya ya dengan pola permainan yang sudah semakin matang harusnya dengan mental yang benar mental yang tepat dan mindset yang tepat juga ini harusnya Juve bisa memetik kemenangan di laga ini karena ini kan juga pertandingannya jaraknya 1 minggu ya dari pertandingan kemarin. Hampir 1 minggu dari pertandingan kemarin lawan Verona. Jadi semestinya kalau dari sisi fisikal, dari segi fisik harusnya bisa lebih fit. Karena kemarin kan permasalahannya Juve selain mental juga dari segi game management juga ya dari Mota yang mana sebetulnya beberapa pemain harus dirotasi tapi kemudian dimainin lagi akhirnya kecapean dan permainan nggak berjalan dengan maksimal itu. Tapi dengan adanya jeda yang cukup lama, jadi harusnya secara fisik udah lebih siap gitu dan secara permainan juga sepertinya udah lebih eh, bagus, lebih rapi lagi permainannya. Jadi tinggal masalah mental aja nih untuk Juve, gimana menghadapi pertandingan yang menentukan ini gitu. Jangan sampai mentalnya karena ke pressure atau terlalu kepikiran ini ya, karena ada juga apa namanya kabar-kabar dari luar kalau oh ini berpeluang lagi nih untuk Scudetto, padahal jaraknya juga lumayan sih ada 6 poin, 6 poin dari Inter kan. Kalau menurut saya sih ini juga titipan ya dari produser tadi. Ini kira-kira mau sekalian dibahas nggak ini?
sekarang. Gas dong Eh, peluang Scudetto-nya Juve nih. Bahas ya sih. kali. Kalau saya sendiri sih sebetulnya kurang kurang ini juga gitu karena kurang yakin juga karena kan ini kalaupun Juve bisa menang terus 11 pertandingan ke depan itu poinnya maksimal 85 dan saya sendiri nggak yakin gitu kalau Scudetto ini bisa diraih dengan poin 85 dan Hmm. juga 11 kemenangan beruntun itu kan artinya menambah dari 5 kemenangan yang kemarin kan artinya 16 kemenangan beruntun itu sangat sulit untuk diraih gitu dan kayaknya sih peluangnya nggak akan sebesar itu juga gitu. Secara mental juga ya dibutuhkan mental yang betul-betul bagus, mental baja yang benar-benar mental juara gitu untuk bisa menjadi mendapatkan Scudetto. Tapi itu saya sih sendiri nggak yakin gitu, Juve bisa. Itu sih. Berarti lebih ke Napoli apa Inter kalau lu? Eh, Kalau dari segi jadwal harusnya sih Napoli bisa berpeluang ya karena dia juga mainnya kan nggak terlalu padat jadwalnya. Tapi kalau dia mainnya kayak beberapa pertandingan ini yang seri-seri terus ya Inter lagi yang akan pegang Serie A. Jadi benar-benar harus Oke. nyari solusi nih si Conte dengan cederanya David Neres ya. Jadi dia harus mengubah formasi malah ke 3-5-2 yang 3-5-2-nya ini masih belum ketemu ininya. Kalau dari skor lawan Atalanta berapa prediksi lu? Lawan Atalanta bisa sih menang ini. Tapi mungkin nggak menang telak juga. 2-1 lah. 2-1. Gue ngarep pertandingan seru sini besok. Gue tebakan gue 3 sama nih kayaknya. Waduh. Terlalu banyak, terlalu banyak. Lu tadi 5-1 lebih gila. Lu berapa nih Juve Tipis, Atalanta tipis. nih? Juve Atalanta masalahnya juga nggak mungkin segede itu ya kalau ngelihat recent formnya Atalanta juga sama. Lagi banyak bingungnya. Juve juga kemarin pun menang pun juga punya banyak peluang tapi eksekusi eksekusi di detik akhirnya juga kurang maksimal. Jadi feeling gue kalaupun Juve menang ya benar 2-1 sih. Nggak bakal terlalu Iya. pertandingannya bakal seru tapi nggak bakal banyak gol sih. Feeling gue kayak begitu sih. Oke. Wanda prediksi skor? Eh, 1-1. Amin. 1-1. Atalanta juga kadang-kadang agak bermasalah juga di depan. Juve ya udah ada Colomboani sih udah enteng ya di depannya. Cuman ya kemarin lawan Verona juga keteteran. Jadi 1-1 lah. Bung Berry berapa dari prediksi lu nih? Jadi kalau gue lihat tadi 5 pertemuan terakhir itu Atalanta sama Juve 4 seri Juve menang sekali. Gue sih ini seri lagi sih, 2-2. Yes. Kayaknya kejadian seri nih. Wis. Oke, di Keplesetnya di sini pertandingan. ya. Tapi kan udah nggak bisa Scudetto juga. Zona Eropa udah lumayan aman ya. Ini tinggal Ya. kayaknya mengerucut Napoli sama Inter nih. Dan Napoli, gue punya kepentingan di match besok ketika Napoli akan melawan Fiorentina. Langsung ke Rangga aja nih, fans Napoli melihat preview antara Napoli melawan Fiorentina gimana nih? Lu udah ngumpul belum nyawa lu? Masih ngabluk lu? Udah, Udah udah ada tapi ya? nggak belum. Udah paling kan jawaban gua agak muter-muter lihat aja. Enggak lah, tapi Napoli bakal kurang diuntungkan karena ada beberapa pemain yang masih diragukan. Di luar keuntungannya udah ada Oliveira udah bisa comeback, Spinazzola udah bisa comeback, tapi Neres kemungkinan baru bisa bounce back di Venezia, lawan Venezia, which mean minggu depannya lagi. Terus Scott McTominay kemungkinan juga lagi ada muscle discomfort. Ini kemungkinan jadi cedera pemain dengan cedera otot keenam di Napoli di musim ini. Tapi masih di assess, jadi masih ada kemungkinan bisa main. Kalaupun enggak, paling nanti bakal ada perubahan taktikal lagi. Jadi kayak si Raspadorinya yang jadi Mezalanya atau kemungkinan Mister Billing ya yang bakal main jadi starter. Terus Anguissa kemungkinan baru bisa bounce back lawan Milan. Jadi bisa diharap sabar-sabar aja. Secara komposisi pemain kemungkinan juga nggak bakal terlalu banyak perubahan, tapi di sisi lain faktor fatigue masih jadi faktor yang mengerikan juga sih di Napoli karena kelihatan banget lah secara
secara physical covernya, jadi cuma main modal semangat doang. Kayak kemarin lawan Inter tuh main modal semangat itu udah. Di sisi lain Fiorentina baru aja kemarin di Conference League kena ini ya, kena kalah sama Panathinaikos ya, sama mas-mas dari Yunani. Gue juga nggak tahu kenapa bisa nggak terlalu bermain oke gitu kemarin Fiorentina. Biarpun rotasinya banyak, tapi harusnya kan lawan Panathinaikos ya. Jadi ya gitulah. Ya Fiorentina masih kurang kurang punya stabilitas, biarpun terakhir lawan Lecce minggu lalu menangan ya 1-0 kalau nggak salah. Ya, kalau gue lihat, tapi di dalam alam bawah sadar gue ngelihat Fiorentina masih belum terlalu stabil. Gue coba lihat di 5 pertandingan terakhir Fiorentina baru punya 1-2 kemenangan di luar Conference League. Menang lawan Inter, menang lawan Lecce, tapi lawan Como dan Verona kalah. Jadi kayaknya masih bisa nih Napoli dapat 3 poin karena kan main di kandang juga. Kepercayaan diri juga udah balik kemarin habis nahan seri Inter. Itu biasanya titik baliknya Napoli tuh biasanya habis menang atau habis unggul lawan tim-tim gede, habis itu bounce back 5 pertandingan, 3 pertandingan biasanya habis itu turun lagi. Ya gue berharap sih lawan Fiorentina bisa bisa bounce back performance-nya lagi sih. Harapannya begitu. Si Moisken masih cedera kan? Moiskin masih cedera, masih lumayan banyak pemain-pemain Fiorentina yang cedera. Kemarin yang lawan Lecce aja dia berubah banget kok secara taktikal jadi 3-5-2 kan. Zaniolo sama Beltran yang di depan. Ya tapi kan masih ada Gudmundsson, masih masih banyak opsi di lini depan yang menurut gua nggak bisa diremehin juga sebenarnya. Oke, skornya berapa berarti lu? Gua nggak bisa berharap skor yang aneh-aneh ya. Tapi terakhir kali ketemu kan 3-0 ya. Sekarang main di kandang ya. Ya bingung Bang Bara sebenarnya. Tapi ya 2-0, 2-0 lah menurut gue. Gue berharap Iya, Napoli bisa clean sheet lagi di pertandingan kali ini. gue sepakat sama lu 2-0. Kalau dari gue, kalau dari Wanda, Ini pertandingan sulit ditebak sebenarnya karena Fiorentinanya lagi nggak jelas. Eh, Padahal di awal itu kan Fiorentina sempat unbeaten ya berapa pertandingan gitu, sempat Betul. ke papan iya. atas juga, tapi belakangan malah turun. Lawan Verona yang jadi lumbung gol juga kalah gitu, dan lawan Como oke lah karena Comonya lagi naik. Terus Palladino itu punya Gudmundsson yang musim lalu oke banget di Genoa, tapi ya Moisken cedera tetap nggak dimainin Gudmundsson sih. Jadi pertanyaan ya buat buat gue gitu, ada apa sama Gudmundsson. Sedangkan di Napoli yang bikin gue ragu sama Napoli sekarang, faktor Antonio Conte-nya yang mulai cerewet nih sama 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 manajemen yang musim lalu kemarin di winter transfer nggak datengin penggantinya Kvaratskhelia. para ya. Dan kalau dilihat kan emang trennya Conte gitu ya, kalau dia udah cerewet ya udah performa timnya udah menurun lah. Mau dia di waktu di Chelsea, eh, Tottenham. di Tottenham itu kan cerewet-cerewet, ujung-ujungnya performa tim jelek, dianya dipecat gitu kan. Nah ini gue melihat Conte udah mulai mulai kumat lagi penyakitnya, dan itu bisa eh, bisa berdampak ke performa tim. Dan udah kelihatan di 2 atau 3 pertandingan terakhir, Napolinya keteteran lawan Inter ya main bagus banget, tapi sebelumnya lawan Como kan kalah ya, jadi itu bisa jadi permasalahan juga untuk Napoli. Nah masalahnya lawannya Napoli, Fiorentina juga nggak lebih baik dari Napoli gitu. Jadi prediksi mungkin eh, 1-1 lagi, kalau nggak 0-0. Oke. Pokoknya Ini imbang ini lah. prediksi prediksi yang syarat kepentingan nih gue tahu nih. Kalau kalau dari ini Berry nebak Fiorentina menang nih pasti nih. Gimana Ber? Dulu prediksi lu skor lu. Yang ini punya kepentingan banyak, Bang Bara. Ya kan semuanya soal dalam hidup kan pasti selalu ada kepentingan. Iya betul. Ini kan gue kalau ngelihat Fiorentina ini kayak roller coaster sih. Kadang menang 2 pertandingan, terus kalah 2 pertandingan, menang lagi 2 pertandingan. Jadi memang seperti kata Bang Wanda sulit ditebak sih emang ini. Tapi ya kalau gue sih kayaknya sih seri.
Kayaknya seru. Satu-satu yang kita gol Fiorentina Gosen sudah. Gue mantap. Dia naik lagi lah biar masuk timnas lagi. Bang Busan, prediksi lu berapa? Biar Bang Rangga ada temennya ya. 2-1 menang dia. Tapi yang gol Fiorentina Aduh. Fagioli. Oke. Ngomong-ngomong matchnya Napoli nih, minggu depan itu kan Napoli mainnya sore kan jam setengah 7 Setengah hari Minggu 7. tanggal 16. Ya, nah ini sekalian kita bakal announce juga kan sekarang nih kita akan bukber di restorannya Bang Bots itu di King Tuna Manado di mana tuh namanya? Kota Wisata Cibubur. Cibubur. Ya, nanti alamatnya taruh sini ya Vin ya, alamatnya. Jadi Terlalu teman-teman bikin susah. bisa join dulu di grup buat inilah konfirmasi atau paling nggak ngasih tau gue mau datang dong biar disiapkan kan makanannya kita bakal Bang Bos juga udah bilang bakal stylein TV lah buat kita mungkin juga bisa juga tag buat episode seru-seruan kan di sana kita Hmm. in-frame rame-rame Bang Wanda Bang Bustan juga Bung Berry juga kalau emang ada waktu dan kesempatan boleh kita join di sana Iya, gitu. kemarin kalau gue lihat di vote sih udah lumayan rame ya, udah ada 16-an. Jadi harusnya ya kita lihat aja nanti ya. Itu pas Napoli ini ya, Napoli Venezia ya. Venezia. Itu Mm-mm. cuma kayak background aja bang, nggak usah dipeduliin. Kita mau ngobrol aja, serius kan. Jangan di Kayak kepala nonton tuh jangan film ada aja. pikirin ada agenda nobar, nggak usah ntar pada kagak ada yang datang lagi. Ngapain saya datang nonton Napoli, nggak ada. Kita senang-senang aja di sana. Gue bawa PS, kita main FIFA sekalian, ayo. Lu dari Nah, jam Oh iya, dua sama siang siang dong aja kalau lu dijelasin tuh. jangan dari jam 2 siang, ntar batalnya cepet. Sekalian gue bawa jersey-jersey koleksi lama gue kalau ada yang mau. Ya ntar lelang-lelang aja lah. Atau nggak bawa aja pulang lah. Gue lagi mau ngosongin lemari kebanyakan ini. Jersey tim lokal kayak gue nggak terlalu mau simpen lagi lah. Jadi kalau ada yang seru-seru. tertarik datang aja. Gak muat bang, kurang Oke. banyaknya bang. Iya sih ya. Ya digantung aja deh bang dah. Bawa dah pokoknya. Lo jahit lagi boleh dah. Oke. Thank you banget guys sudah gabung terus juga mungkin sedikit dari Bang Wanda ya cerita nih Roman Serie A kalau Oh rilis iya. episode tuh tiap hari apa dia? Rilis normalnya ya, maksudnya normalnya itu hari Jumat sebelum sebelum masuk Jornata baru gitu. Walaupun biasanya kita podcastnya emang emang jarang ya, apa jarang ngebahas soal pertandingan, soal di lapangan itu emang cukup jarang gitu. Emang biasanya yang di luar lapangan lah, sejarah, rivalitas apa segala macam. Biasanya gitu. Cuman kalau emang udah mentok baru deh bahas soal Jornata berikutnya gitu baru. Di Atau review Spotify ya. sebelumnya di Spotify. Abang-abang di sini bisa didengerin Roman Serie A dan teman-teman yang nonton pinball Siap, mau. mantap. Siap, Kita, siap, siap. Siap, gue sih dengarkan. Twitter Roman Seria selalu saya jadikan source of truth ya. Wah, identik banget sama Inter Roman Serie A. Yang Alah. Gara-gara ini info Serie A. Iya, memang karena terlalu mirip belakangnya, jadi memang terlalu banyak yang ngebawa jadinya. setan emang admin AS Roma tuh. Inisial A ya. Apa anak Ya, Depok. ya, tapi itu yang ngebuat apa namanya fans Serie A di Twitter jadi masih aktif sih menurut gua. Dulu kan Nah, era kita awal-awal Twitter kan dulu ya My Super Soccer kan. Cuman habis itu trennya kan turun, habis itu kayak mulai datang nongol banyak Roman Serie A, Info Serie A. apalagi info Serie A ya banyak banget. Habis itu serial lawas ya, apalagi serial lawas memang lebih banyak blundernya sih dia. Bikin banyak orang ribut. Apalagi kemarin Siapa sih? sempat diangkat sama ini ya. Sama Koci itu. Oh Nyebut iya, ini lagi. iya. Enggak, Bang Bara nggak ngerti Ser- Twitter. Main Facebook aja Udah Bang Bara, sebutin nggak aja apa-apa. namanya, nggak apa-apa. Gua sampai tadi tuh Japri Reza siang ini karena Eh, tapi si monyet itu sibuk kan. Gue bilang ini kan, Ja, liatin Twitter gue ini nama akunnya. Ini dong email gue pakai apa ya? Gue pengen aktif lagi. Ya tapi gue lupa email gue apaan. pakai pakai akun Pinball aja. Ntar gua share username passwordnya lah. Ya,
Memang nggak pernah gue tweet sih, akhirnya gue cuma bikin doang, cuma nge-tweet berapa kali doang. Kacau. Oke lah. Kalau gitu kita bungkus saja episode malam ini. Jangan lupa nonton Pinball juga. Terima kasih udah menyimak. Datang juga ke King Tuna Manado minggu depan kita kopi darat aja. Hanya Iya. terlalu bahasanya jadul sih. Ada Iya. dangdutan nggak? Kelihatan Apa? angkatan. Iya. Ada Ya kan dangdutan fans nggak? seri dan organ tunggal ada ntar. Yo, Ntar Ovi ntar. Dulu kok Enggak. negara Parah. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Gua Hector Bellerin mewakili rekan-rekan di studio. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. ciao ciao. Thank you guys. Ya, thank you, Ciao, thank you, ciao, thank you. ciao. Thank you. Thank you.